papan, papan kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan merdu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Putri Zain Dan juga saya Ahmad Rafi dalam rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Senang sekali rasanya ya Rafiq. Iya. Pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan supporter yang sangat luar biasa ya, yang tentunya mendukung adik-adik kita pada hari ini. Luar biasa Putri, dan adik-adik kita yang akan tampil pada hari ini tentunya berkat dari kedua orang tua dan juga para guru yang selama ini membimbing dan juga memberi ilmu sehingga berani tampil di panggung akademi ini, Putri. Benar sekali, jadi tanpa kehadiran kedua orang tua, guru-guru ya, adik-adik kita nih gak bisa dan gak mampu untuk berdiri di tengah-tengah kita hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk seluruh orang tua yang hadir. Luar biasa nih Putri, dan selain juga para hadirin dan juga para peserta, kita juga telah kedatangan dewan jurinya ini Putri ya. Benar. Yang nanti akan menilai serta berkomentar atas penampilan adik-adik kita pada pagi hari ini, Putri. Dan tentunya dewan juri kehormatan kita telah hadir, Ustadz Dr. Ahmad Fitrianto MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bagaimana kabar hari ini Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat walafiat, dan semoga semangat yang sama ini tertular kepada kita semua dari anak-anak kita, adik-adik kita untuk tampil dengan penampilan yang terbaik. Amin. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya telah berhadir bersama kita yaitu Ustadz Abdul Malik SEMM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz rasanya hari ini menjadi dewan juri atas penampilan adik-adik yang luar biasa nantinya nih Ustadz? Alhamdulillah, senang sekali ya Bang Rafiq ya, bisa berhadir di TVRI pada pagi yang berbahagia ini. Kami mendoakan semoga anak-anak kami nantinya bisa tampil dengan sebaik-baiknya, menampilkan yang terbaik, sehingga dewan juri juga bisa memberikan hasil atau nilai yang terbaik bagi anak-anak kami nanti. Masya Allah, luar biasa. Dan juga turun hadir Mr. Aditya ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mr. Aditya, hari ini adik-adik bolehnya manggil apa nih? Ustadz kah, serka atau coach? Kira-kira? Ustadz sudah ada di sini, sudah lengkap. Saya coach saja. Coach saja. Iya. Baik, bagaimana hari ini kabarnya coach? Ini malah saya yang deg-degan jadinya ya. Karena saya seumurnya anak-anak ini nih masih main di luar gitu, masih main di jalan gitu. Anak-anak ini sudah tampil di depan teman-teman, sudah tampil dengan luar biasa. Jadi saya senang gitu, dan mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa memberikan terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Coach ya. Selanjutnya telah berada bersama kita Ustadz yang selalu ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita ya Putri ya, yaitu Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, mungkin bisa diinformasikan Ustadz, ini kita sudah sampai babak apa dan nanti akan ada penilaian seperti apa nih Ustadz? Baik, pertama kita ucapkan terima kasih atas kehadiran para juri kehormatan kita tentu, Dr. Ahmad Fitrianto, Ustadz Abdul Malik, Sarjana Ekonomi MM, dan tentu ini adalah coach dan motivator ya nasional. Tepuk tangan buat Mr. Aditya ya. Beliau termasuk salah satu founder Dream Arts Animation. Jadi beliau sudah mendapatkan banyak juara award dari tingkat nasional dan berkenan hadir dalam acara yang luar biasa ini. Jadi buat anak-anak kami ini sudah menuju final Bang Rafi ya dan Kak Putri, dan hari ini juga ada technical meeting khusus buat anak-anak yang sudah lulus ke final. Insya Allah penampilan yang berikutnya dengan cara battle akan tampil berdua di atas panggung dan kedua anak menampilkan penampilan terbaiknya. Tentu seperti biasa kami sampaikan ada penilaian di vokal ya, mimik, materi dan mode busana.
Kalau tuan puan hendak ke Indragiri, Cakep. jangan lupa membawa obat. Cakep. Final Akademi Dai Cilik TVRI. Ayo dai-daiyah cilik semakin semangat, ya. Kalau tua puan hendak ke Indragiri, Cakep. jangan lupa membeli duku. Cakep. Menuju final Akademi Dai Cilik TVRI. Ayo dai cilik menyala anak-anakku. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Fadli, dan itu dia kriteria ya Bang Rafiq, bahwa memang yang dilihat adalah intonasi, materi, bahkan busana yang nantinya akan dinilai oleh Betul Dewan sekali, Juri betul luar kita. biasa, dan selanjutnya mungkin akan ada babak final yang akan ditunggu-tunggu Iya. oleh para Benar. penonton yang ada di rumah. Karena ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Iya tentunya. Tapi untuk kali ini kita akan lihatkan penampilan peserta kita yang pada hari ini sudah berhadir ya Putri ya, yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai, Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Syafa Nabira Desmayu. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada hari ini. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Safa hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang Safa hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara ini, dan yang Safa sayangi sekalian, teman-teman dai seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan Syafa untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Aku Sang Dai, Apapun Cita-Citaku. Untuk menggapai cita-cita, mimpi, dan harapan bukanlah mudah. Apalagi ingin menjadi seorang pedai untuk mengajak orang berbuat baik juga bukan mudah. Betul tidak? Tidak ada manusia yang sempurna dalam Islam. Tapi dakwah yang melekat bagi setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sadaqallahul azim. Apa makna di balik ayat ini? Ajaklah siapapun ke jalan Allah dengan hikmah dan bijak. Mengajak orang berbuat baik
bukan tugas ustadz maupun ustazah, tetapi tugas kita semua bagi umat muslim. Kuntum khaira ummah, umat yang paling baik bukan karena tahajudnya, umrohnya, dan hajinya. Tetapi kuntum khaira ummah itu ketika kita mengajak orang berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Betul tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-talu 'alal khairi kafailihi," yang artinya orang yang mengajak kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang punya jabatan, harta, dan kekuasaan, pakailah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi maaf, kalau dengan jabatanmu, hartamu, dan kekuasaanmu tak pernah kamu gunakan ke jalan Allah, itulah orang yang merugi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kesimpulan dari ceramah singkat Safa ini, Safa sang dai, apapun cita-cita Safa dalam kehidupan ini, Safa ingin menjadi pedai karena tugas dan kewajiban pedai adalah mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, sehingga terbentuklah kehidupan yang lebih baik dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sebelum Safa tutup ceramah singkat Safa ini, Safa boleh nyanyi. Jalan-jalan ke Pariban, berputar-putar naik delman, berbuat baik itu kewajiban agar menjadi orang beriman. Wabillahi taufik wal hidayah warda wal inayah. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Safa Nabira? Luar biasa ya Safa ya, hari ini datang pendukung yang sangat banyak untuk mendukung Safa. Luar biasa sendiri. sekali. Ini teman-teman kamu yang ada di sebelah kanan kita. Dari mana? Dari Diski semua. Dari Diski. Teman-teman sekolah apa teman-teman rumah? Teman sekolah sama teman rumah. Teman sekolah sama teman rumah. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Syafa. Luar biasa Safa hari ini penampilannya ya Putri ya. Iya, untuk penampilan yang pertama ya kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Fitrianto. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Safa, Waalaikumsalam Ustadz. sehat? Sehat. Serba merah ya hari ini ya. Bajunya merah, sepatunya merah, bibirnya merah. Kok milih warna merah hari ini? Iya, dipilihin sama Umi. Oh iya, Umi yang milih ya. Iya. Tadi saya pikir biar tambah menyala kan. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh pemirsa. Pagi ini Syafa telah memukau kita semua. Ustadz boleh pantun sedikit ya Pak ya. Baik, sungguh cantik si putri raja. Cakep. Udahlah cantik, soleha orangnya. Cantik. Makasih anak Ustadz Syafa sudah tampil dengan sangat luar biasa. Syafa kelas berapa? Baru masuk kelas 1 MTS. Oh kelas 1 SMP ya. Iya. Usianya? Usianya baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Iya. Cita-citanya? Cita-citanya jadi dokter dan dai ya. Oh gitu.
Nanti waktu jadi dokter pas mau nyuntik lupa nyuntik gara-gara ceramah. Enggak? Enggak. Oh, enggak. Baik Syafa, terima kasih Syafa sudah memberikan menurut Ustadz yang terbaik hari ini. Terus berkarya, terus belajar, terus berjuang, Ya Ustaz. ya kan? Semakin banyak ilmu Syafa harus semakin merendah ke bawah. Ya Ustaz. Ya, Ya. dai pekerjaannya adalah mengajak orang lain menuju Ke surga. kebaikan. Betul, ke surga kan? Iya. Biar bahagia dunia Akhirat. akhirat. Makanya terus belajar ya Syafa ya. Ya Ustaz. Ustaz doain terus ada di jalan kebaikan ini. Insya Allah sampai grand final ya. Amin. Baik demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Syafa. Silakan Syafa kembali. Luar biasa nih Putri, peserta Ya. kita yang pertama pada pagi hari ini sudah cukup memukau nih Putri ya. Dan sepertinya peserta kedua akan lebih memukau lagi. Langsung saja ini akan datang dari mana Rafiq? Ini peserta kita yang kedua berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Almira Tungga Dewi Suganda. Tangkap ikan dengan senyuman. Ikan paus dan ikan arwana. Ucapan salam saya berikan. Mohon dijawab hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang Almira muliakan, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Kalau senyum mirip artis Korea, kalau serius mirip artis India, kalau bercanda mirip artis Indonesia. Kemudian yang Almira hormati dan cintai seluruh hadirin yang ada di sini. Yang suka senyum-senyum sendiri, Almira pikir kenapa? Ternyata lihat Almira masuk TV di stasiun yang keren. Apalagi kalau bukan di TVRI. Almira berpantun dulu ya. Gitar dipetik pakai biola. Senarnya patah diganti tali. Agar semangat terus menyala, Almira bangun dengan jargon dai. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bahagia bercampur rasa gembira. Almira lolos ke babak selanjutnya. Ini bukan karena Almira yang cantik jelita, tapi karena Dewan Juri yang arif dan bijaksana menilai penampilan Almira yang masih pemula, yang ingin berdakwah karena Allah semata. Baiklah, sudah saatnya calon dokter Almira yang cantik jelita bertausiah membawakan tema Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah mencatat bahwa dakwah yang sangat lembut dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah beliau menjadi seorang dai yang berdakwah dengan penuh kelembutan adalah menyikapi pengemis Yahudi yang buta. Hari demi hari, pengemis buta tersebut selalu berkata, "Wahai saudara-saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Dia itu gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir."
yang dipengaruhi olehnya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau membalas dengan hina, marah, emosi? Tidak sama sekali. Beliau setiap pagi mendatangi pengemis Buddha tersebut, membawa makanan dan menyuapinya. Di saat itu pula pengemis lalu berpesan untuk jauhi Muhammad. Jauhi Muhammad. Terbayang-bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, jika kita di posisi Nabi Muhammad SAW lagi sayang-sayangnya sama pengemis, setelah kita berikan sesuatu terus kita difitnah, dihina, mungkin udah kita antarkan saja pengemis itu ke kantor polisi. Nih Pak, pengemis yang gak tahu diuntung. Betul Pak. Betul Bu. Lanjut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami ini yang masih anak-anak tentu punya cita-cita yang bisa membuat bangga orang tua. Ketika di sekolah Bu Guru bertanya, "Almira, apa cita-citanya?" Dengan semangat saya menjawab, "Saya ingin jadi dokter, Bu." Ternyata 15 tahun kemudian cita-cita Almira pun terwujud. Karena sudah dibekali ilmu menjadi seorang dai walaupun profesinya dokter. Almira pun tetap berdakwah. Sebuah contoh peristiwa, ada ibu-ibu yang sedang sakit kepala datang jumpai dokter Almira. Bu dokter, kepala saya kok seminggu ini terasa sakit ya?" Jawab Bu dokter, "Bu, coba cek dompet dan saldo ATM Ibu, mungkin lagi kosong." Bercanda Bu. Bu dokter, buat lucu aja. "Baik Bu, sini saya periksa." Setelah diperiksa beberapa menit oleh dokter berkata, Bu, ternyata ada benjolan kepala Ibu. Aduh, jadi gimana nih Dok? Ini harus dioperasi Bu. Aduh, gimana nih dokter? Gimana nih dokter? Gak sanggup saya dokter. Gak ada biaya saya dokter. Pasien itu pun mengamuk di depan dokter Almira. Maka dengan tenang jiwa dai pun muncul. Dokter Almira ingat kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lembut berdakwah, maka beliau langsung aplikasi. Bu, coba istighfar terlebih dahulu. Mengucap Ibu, tenang Bu, begini Bu, saya ingatkan Bu dan tidak maksud mengajari bahwa setiap ujian yang Allah berikan ke Ibu tidak di luar batas kemampuan Ibu, maka Ibu sangguplah, maka Allah berikan penyakit ini ke Ibu. Singkat cerita, dengan dakwah yang terus diberikan oleh dokter Almira, maka Ibu itu pun tenang, menerima dengan lapang dada penyakit yang dideritanya, dan operasi pun berjalan dengan lancar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengingatkan orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan adalah perbuatan yang baik yang membuat kita beruntung dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal ghair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepertinya calon dokter Almira yang cantik soleha sudah sampai akhir bertausiah. Maka kesimpulannya adalah
mau jadi dokter atau apapun yang menjadi cita-cita kita semua, maka kuatkan niat, tekad agar selalu hadirkan jiwa dai dalam setiap cita-cita kita yang terwujud dalam menghadapi kehidupan. Sebelum ditutup, Dokter Almira tutup dengan pantun. Minum antangin campur sebuah, biar lebih mantap campur mentega. Kalau hadirin mau disuntik sambil dengar tausiah, ayo datang ke klinik Dokter Almira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Almira, mana pendukungnya Almira? Luar biasa ya. Sampai bawa spanduk loh itu Putri ya pendukungnya. Iya udah ramai sekali ya. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Abdul Malik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Almira. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabarnya pagi ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kelas berapa sekarang Almira? 4 apa? SD, SMA, apa SMP nih? SD. Oh SD. SMP nggak ada kelas 4 Ustaz ya. Tadi dari penampilan Almira, Ustadz dengarkan ya dengan seksama. Ini penampilannya sangat luar biasa ya Almira ya. PD-nya luar biasa nih ya. Ini kalau Ustadz masih kelas 4 SD dulu ini masih main guli sama lari-lari sama berantem-berantem ini sama kawannya. Almira ini yang luar biasa ya. Udah tampil luar biasa, suaranya ya. Untuk vokalnya itu jelas ya. Kemudian dalam membawakannya memang sesuai dengan usianya. Ya, enggak terlampau serius-serius sekali ya. Jadi penonton pun terbawa suasana ya. Subhanallah, luar biasa ya. Ini Ustadz mau kasih pantun, ini pantunnya punya si Almira juga, ini kita contohin. Boleh ya Almira ya, pinjam pantunnya ya. Menangkap ikan dengan senyuman. Cakep. Cakep ya. Ikan paus dan ikan arwana. Cakep. Kami selalu mendoakan Almira supaya bisa lolos babak selanjutnya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik. Dengan siapa kemari Almira? Bunda, ayah, nenek, oma, kakek, Pak De sama saudara. Oh, alhamdulillah ya, dukungan keluarga sangat luar biasa. Ya, semoga anak kita ini Pak, Bu, ya bisa nanti menjadi dai ya. Di samping dia mendapatkan cita-citanya sebagai dokter tadi, dan dengan pekerjaan dokternya selalu berdakwah insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Itu tadi ya pesan dari Ustadz. Semoga Almira bisa melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih Almira, silakan kembali. Luar biasa nih Putri, kalau tadi ini sudah hadir biru-biru peserta kita. Iya. Selanjutnya ini akan kita hadirkan peserta yang fashionable banget nih Putri ya. Fashionable ya. Iya. Kalau kita lihat busananya hari ini mencolok ya. Mencolok tentunya ya Putri ya. Ini kita panggilkan peserta kita yang ketiga, yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Raditya Kenzi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mendukung dan mengapresiasi acara Akademi Dai Cilik TPRI Sumatera Utara sebagai media dakwah regenerasi ulama, umaro dan dai sejak usia dini. Harapan semoga dengan kegiatan yang luar biasa
melahirkan dai-dai yang profesional yang dapat menghantarkan pesan-pesan moral agama itu sendiri. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara belajar fisika, teori kuantum diterapkan. Belajar kimia, kalium yang teringat. Salam pembuka Kenzi ucapkan, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kenzi junjung dengan rasa hormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang Kenzi hormati dan banggakan seluruh peserta dai dimanapun berada. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah tanpa pernah padam kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang akhirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, dan jika bukan karenanya tidak Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini Kenzi akan bertausiah dengan judul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah tentu ingin menjadi yang terbaik di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 253 yang mengatakan, barang siapa yang cita-citanya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan cukupkan baginya dunianya. Dan barang siapa yang cita-citanya hanya untuk dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia binasa. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam meraih impian yang dicita-citakan dengan semangat, kesungguhan, keuletan, kesabaran yang tidak pernah padam. Maka yang diimpikan akan membuahkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan teman-teman, mau cita-citanya apa saja? Mau jadi dokter, ilmuwan, guru, pengusaha, atau yang lainnya. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa karir apapun itu kita harus tetap menjadi dai sesuai dengan profesi. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Fusilat di ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal-amal yang saleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Hadirin muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa para ulama yang berdakwah harus berdasarkan ilmu yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak siapakah peringkat tertinggi pertama dai yang diberikan oleh Allah?
Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikuti oleh para ulama dan cendekiawan. Teman-teman, apapun capaian yang berhasil diraih, harus tetap meneguhkan diri kita sebagai seorang dai. Kita tetap harus bersyukur ya. Walaupun mimpi-mimpi kita ada yang belum tercapai, harus tetap semangat mengejar cita-cita. Kita ini adalah laskar fisabilillah masa depan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar fisabilillah takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menyerulah dan terus berdakwah, walau cita-cita telah dibawa. Bersyukurlah pada yang kuasa, kita dai dunia dan akhirat. Kesimpulan dari tausiah Kenzi kali ini adalah hidup tanpa cita-cita bagaikan langit tanpa bintang. Untuk menjadi manusia terbaik, menjadi manusia terhebat, tiada cara lain kecuali menjadi dai sesuai dengan profesi. Ingatlah bahwa belajar agama itu seperti bermain video game. Setiap level baru adalah peluang kita untuk mendekatkan diri pada kemenangan akhir, yaitu surga. Jadi mari bersenang-senang dalam permainan ini dan raih high score di akhirat. Oke. Mangga harum namanya aku ini. Minum sirup dengan selasi. Tausiah Kenzi sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Kenzi? Luar biasa Luar ya. biasa sekali ya, dari kostumnya ini sangat memukau. Siapa yang pilihin kostumnya nih? Bunda. Bunda, ini kayak pesilat-pesilat itu ya kan? Dari atas sampai bawah selalu unik ya, dari ikat kepala. Perpaduan warnanya oke ya. Oke, ikat kepala, baju sampai ikat kain pengen dicoba ini. Kayaknya Bang Rafiq bisa sih. Bisa sih ya. Jadi kayak Kenzi ya bajunya nanti ya. Udah bisa buat model kayak Kenzi ya. Atau punya Kenzi untuk Bang Rafiq aja ya. Muat modal dikit dong. Baiklah, untuk kita langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Coach Adit. Silakan Coach. Baik, terima kasih Kak Putri dan Kak Putra. Kok Kak Putra? Kak Rafiq, Kak Rafiq, kok Kak Putra ya? Gara-gara Putra Putri gitu ya. Baik, terima kasih. Ini namanya tadi Raditya Kenzi. Iya. Kok bisa namanya sama ya, kayak Coach juga Aditya. Sama-sama ya namanya ya. Raditya Kenzi, panggilannya Kenzi. Iya. Oke, baik. Kelas berapa? Kelas 5 SD. 5 SD. Datang sama siapa? Sama bunda, sama ayah, sama keluarga. Keluarga. Adik-adik ikut? Abang, kakak? Saya nggak punya, saya anak tunggal. Oh, anak tunggal. Oh, maaf salah pertanyaan. Iya, siap. Anak tunggal ya. Oke, baik. Nah, tadi Coach lihat ya, penampilannya luar biasa menarik, gesturnya keren ya. Ada gerak tangan yang lentur gitu ya, mengajak audiens untuk melihat ya, untuk memperhatikan. Kemudian intonasinya jelas ya. Jadi sangat bagus. Sudah sering ikut lomba-lomba? Sudah Coach. Sering ya? Yes. Sering menang? Enggak. Oh belum. Lagi-lagi salah pertanyaan coachnya ya. Ya, diralat pertanyaannya ya. Mudah-mudahan insya Allah yang ini menang ya. Amin ya. Amin. Baik, kemudian materinya lengkap. Ya, ada pantunnya, ada lagunya, ada sirup selasih lagi, ada sponsor ya. Ada sirup tadi ya.
Iya, luar biasa. Jadi materinya sangat lengkap. Hanya saja mungkin senyumnya agak dibanyakin lagi ya. Itu saja ya. Banyakin lagi biar lebih menarik. Oke? Oke, Coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Coach atas komentarnya. Iya, luar biasa sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Kenzi. Iya, untuk itu silakan Kenzi kembali ke tempat. Luar biasa semangat dari peserta sebelumnya pasti akan menular nih ke peserta-peserta selanjutnya nih Putri Jadi ya. memang sampai akhir pasti semangatnya akan lebih tinggi lagi. Benar sekali nih Putri. Untuk itu kita hadirkan peserta kita yang keempat untuk pemirsa sekalian yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Naira Naira Akila Azra. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang tua yang luar biasa hebatnya, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang tak pernah putus asa dalam berdakwah. Saya bukanlah atlet yang jago lari. Saya bukanlah seniman yang jago nari. Dan saya bukanlah pedagang yang jual ikan teri. Tetapi saya adalah sang dai menginspirasi anak negeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau berbicara tentang seorang dai, tentu tak terlepas dari kata dakwah. Karena sejatinya dai adalah seseorang yang sedang berupaya untuk berdakwah. Sehingga Islam bisa sampai ke segala penjuru dunia melalui dai-dai yang ikhlas dalam berdakwah. Karena mereka tahu bahwa dengan mengajak orang lain menuju jalan kebaikan, menuju jalan yang lurus, maka kebaikan itu akan kembali kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain itu, berdakwah atau mengajak orang lain menuju jalan kebaikan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kami bukan hanya ikut kompetisi Dai Cilik TVRI, tetapi
kami hadir untuk menginspirasi anak di negeri ini. Kalau anak yang masih seusia ini saja bisa masuk TV, kenapa yang lain tidak? Kalau anak yang masih seusia ini saja bisa berdakwah, kenapa yang lain tidak? Artinya, ketika niat dan keinginan melekat dalam diri, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Kita tahu, tantangan terbesar anak-anak saat ini adalah handphone. Handphone bisa merusak generasi, namun bisa jadi sumber inspirasi. Bagaimana caranya agar bisa menjadi sumber inspirasi? Ada yang tahu, Bapak, Ibu? Nah, caranya gampang. Ambil handphone sekarang, kemudian buka YouTube, lalu lihat channel TVRI Sumatera Utara. Saat ini kami sedang live streaming. Nah, kelihatan tuh anak yang masih SD bisa memberi nasihat pada diri dan menginspirasi. Yang penting ojo lali, like, share, and subscribe yo. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepertinya sudah di penghujung saya ceramah. Haus juga ternyata. Untung tidak puasa. Habis tampil bisa minum jus atau sop buah. Kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti untuk mengajak orang lain pada jalan yang benar dan tetaplah menjadi dai yang terus-menerus menginspirasi anak negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Naira Akila Azra? Luar biasa ya Naila hari ini. Ini tadi udah diucapkan setelah tampil mau minum es buah. Iya, ada es buahnya bawa? Gak ada. Kami juga haus soalnya. Oh nggak ada, nanti dibeli ya. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan komentar dari Ustadz Ahmad Fitrianto. Silakan Ustadz. Baik, Naira ya. Yes. Nama lengkapnya Naira Akila. Azra. Panggilannya Naira Ustaz. Naira ya. Baik, tadi Naira maunya minum es buah. Ya kan, ini ada pantun sikit untuk Naira. Hiu, tapi dia nggak minum es buah ya. Ikan hiu minum boba. Cakep. Kayak mana lah caranya itu ya. Boba dibeli depan rumah tetangga. Cakep. Sungguh keren. Ananda Naira, merah bajunya, mantap ceramahnya. Wah, luar biasa. Naira kelas berapa sekarang? Kelas 6 Ustaz. Kelas 6 ya. Baik. Secara umum Naira sudah tampil dengan baik. Ada beberapa catatan, gak apa-apa ya, biar penampilannya tambah bagus ke depan. Yang paling Ustadz suka dari Naira adalah suaranya. Suaranya itu di kuping Ustadz keren, seksi, ya. Suaranya bulat. Ini bisa diimprovisasi. Nah, cuman beberapa catatan. Pertama, menurut Ustadz tadi Naira itu perlu melakukan kontak mata dengan audiens. Tadi Naira kebetulan nggak ada nengok-nengok Ustadz di sini. Tengoklah Ustadznya ya kan. Ketika kita bicara, penting melakukan kontak mata supaya chemistry, feeling antara kita berdua terasa. Ya kan Naira? Jadi kalau bicara, lihat para pendengar supaya pesannya itu lebih mudah masuk. Insya Allah. Kemudian dalam penguasaan materi Naira oke. Cuman kesan menghafal materinya itu masih nampak. Jadi terserah bagaimana caranya, yang penting jangan nampak-nampak kali ngafalnya. Ya kan? Mengalir dia.
pasti Nera tambah mantap. Oke? Semangat Nera? Ya Ustadz. Oke, sekali lagi nih. Sekali lagi nih. Kalau oke, gini kena sekali. Kasih Mana? Ustadz, balas Ustadznya. Kayak gini Hah? tangannya. Hah? Gimana? Malu-malu dia Ustadz. Halo malu gimana? Ya kan? Jadi Nera ya, kalau gitu Ustadz yang bilang ya. Baik, ikan pari, ikan hiu. Cakep. Naira, I love you. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Naira Akila Azra. Gimana perasaan kamu? Lega. 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 Lega ya. Kamu ngapalnya berapa lama materinya? Bingung saking lamanya ada. Setahun kali ya. Setahun. Baik, silakan kembali Naira. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih Putri dan juga pemirsa, kalau tadi kita sudah tampilkan peserta yang dari Deli Serdang. Kali ini kita akan berpindah ke peserta selanjutnya yang berasal dari Kota Medan. Dengan judul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Ashika Zalika Zahra Tarigan. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Tebar senyum dan salam agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ketemu lagi nih dengan Dewan Juri yang terhormat. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salam kenal dari saya Ashika Zalika Zahra Tarigan, 10 tahun dari SDSIT Aisyah Maksum Medan. Puji syukur kehadirat King of the King, Lord of the World, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dai-daiyah yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki cita-cita, keinginan untuk menjadi umat yang terbaik, bahkan menjadi pemimpin yang terbaik. Maka dari itu, izinkan Ashika menyampaikan tausiah yang berjudul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Untuk mewujudkan cita-cita, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang baik. Teman-teman, Ashika yakin teman-teman semua
Masih memiliki cita-cita kan? Nah, cita-cita yang baik itu ialah yang pertama, apapun cita-cita kita, kita harus bisa memberi manfaat untuk orang lain. Bercita-cita menjadi dokter, bagus, karena ingin menolong orang yang sakit dengan biaya yang irit serta proses yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, apapun cita-cita kita, kita harus jujur kepada Allah dan libatkanlah Allah dalam setiap niat dan tujuan kita. Bercita-cita menjadi desainer, keren, karena ingin bantu dakwah lewat desain, membuat baju muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena cita-cita yang melibatkan Allah dalam setiap tujuannya, pasti Allah bantu mewujudkannya. Ulakam sanksi, betul apa betul Dewan Juri? Rasulullah telah bersabda, ihris alama yang fa'uka wasta'inu billahi wala ta'jiz. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah malas. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, mau tahu kan cita-cita Asyika apa? Dengerin Asyika ya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lihat ke atas langitnya biru, lihat ke bawah lantainya merah. Aku sang dai apapun cita-citaku, cita-cita Asyika ingin masuk surga. Demikianlah tausiah yang dapat Asyika sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Asyika? Luar biasa. Sepertinya nampak. karena saking semangatnya ya, sampai berkeringat ya Sika. Jangan khawatir, ulah kam samsi kan. Seperti tadi ya. Baik, untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Abdul Malik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Asyika. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelas berapa sekarang Asyika? 5 SD. Besar juga badannya ya. Tadi yang kelas 6 lebih kecil saya Ustadz tengok tadi. Ya. Udah sering ikut perlombaan dakwah ini, ceramah Asyika? Enggak terlalu. Enggak terlalu ya. Enggak terlalu berapa kali seminggu itu kira-kira ya. Udah pernah juara? Belum. Belum ya, insya Allah bisa juara ya kali ini ya Asyika ya. Dengan siapa aja ke TPRI pagi ini? Keluarga. Teman-temannya. Ya, ayah bapaknya ikut, ayah sama ibu ikut? Ikut ya, alhamdulillah ya. Tadi Ustadz mendengarkan ya dari penyampaian Asyika Jalika Jahara Tarigana, panjang juga namanya nih. Berarti ini orang Jawa nih ya. Orang Karo ya. Ulakam sanksi kan. Tadi Ustadz udah mendengarkan ya Asyika penyampaiannya, suaranya, vokalnya luar biasa ya, luar biasa bulat, jelas, semangatnya menggebu-gebu sampai keringatan, kata Kak Putri ya. Nah, dari segi vokal luar biasa untuk Asyikanya. Kemudian dari mimik juga ya, sesuai lah dengan usia ya yang disampaikan oleh Asyika tadi, sehingga bisa para pendengar ya menikmati ya penyampaian Asyika dan terbawa dengan penyampaian Asyika tadi ya. Mimiknya juga luar biasa. Kemudian untuk materi juga ya bisa kita dengarkan juga bagus materi yang disampaikan.
Dan busananya juga ini ya. Nah ini udah persiapan luar biasa. Ini milih busananya siapa nih? Bunda. Bunda ya. Oh ini rata-rata bunda, nggak ada ayah nih yang milihkan busana ya. Bunda semua ini ya. Nah ini Ustadz mau ngasih pantun sama Asika dulu ya. Sawah lebar ditebar benih. Cakep. Cakep. Ikan sepat berenang di rawa. Cakep. Berletih-letih Asika belajar hari ini agar bahagia dan bisa masuk babak selanjutnya. Ya insya Allah. Yang untuk Asika ya. Amin. Ustaz rasa cukup. Tetap semangat ya untuk Asika, fokus menggapai cita-cita dan insya Allah apapun cita-cita Asika dapat menjadi orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan kembali Asika. Luar biasa nih Putri ya, dari semua Ya. adik-adik yang tampil semua didoakan sampai ke babak selanjutnya. Iya, jadi nggak ada yang nggak masuk ya. Semuanya ke babak selanjutnya. Penuh dong Put babak Iya, selanjutnya. tapi memang itu kembali kepada keputusan Dewan Juri. Tentunya nih Putri, agar lebih bingung lagi Dewan Juri, kita akan tampilkan peserta kita yang selanjutnya yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Nur Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara turut mendukung dan mengapresiasi program Akademi Dai Cilik Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan regenerasi ulama, umara, dan dai sejak usia dini. Harapan saya sebagai Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara, semoga anak-anak kami, para dai-dai cilik, tetap istiqomah dengan ilmu dan pelajarannya, sehingga kelak menjadi ulama. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah Nafisah ada kolam, tapi sayang gak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, Nafisah doakan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sedalam syukur setinggi puji hanya kepada Allah ilahi Rabbi, sang penguasa alam jagat raya ini, yang karenanya kita bisa berjumpa saat ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi yang santun. Syafaatnya kita harapkan pada masa yanfa'u malun wala banun. Ayyuhal hukamunal qiram, ayyuhal hadiruna wal hadirat, wa ya ayyuhal ikhwan
الأعزة كيف حالكم يا جماعة خير الحمد لله أقوم هنا أمامكم جميعا سأقرأ لكم خطبة فأسمح لي لأخطب أمامكم جميعا tahtal maudu'i. Aku sang da'i menginspirasi anak negeri. Kita sebagai umat muslim di akhir zaman banyak sekali godaan dari mana-mana untuk menggoyahkan akidah dan merusak akhlak generasi umat Islam. Krisis moral yang terjadi pada generasi muda saat ini sangatlah memprihatinkan. Tidak ada lagi rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah untuk melakukan perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nafisa sebagai da'i menginspirasi anak negeri ingin mengajak seluruh umat Islam dan generasi muda untuk mencontohi keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Jamaah, jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya, kasih sayangnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah, jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saleh dan salehah, contohilah keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah negeri ini akan aman, tentram, dan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya, perbuatannya, maupun ketetapannya. Hal ini untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anha qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan satu kesimpulan, marilah kita perbaiki keadaan kita dengan akhlak yang baik. Hendaknya kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai suri tauladan kita. Amin, amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat Nafisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Buah durian dan biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Nafisa? Luar biasa Nafisa hari ini penampilannya ya. Sekali ya hari ini. Kamu gimana perasaannya, senang? Senang lah ya, sampai bunga pun tumbuh di atas kepala. Iya, ini bunga di taman namanya dipetik ya. Iya, untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Coach Adit. Silakan Coach. Baik, terima kasih Kak Putri dan Kak Raffi. Untung nggak salah lagi. Baik, Nafisa. Nafisa ini kelas berapa? 1 SMP. Oh, 1 SMP. Penampilannya menarik. Busananya keren. Ini berapa lama persiapannya? Dandannya berapa lama? Sebentar. Itu sampai di atasnya itu banyak banget itu. Ada apa itu di atasnya? Hah? Bunga. Hah? Bunga. Ada bunga-bunga. Pantas ada agak miring ke kiri ya. Berat kali ya. Enggak, tapi menarik ya. Sangat menarik. Jadi Nafisa cukup komplit ya ini. Jadi suaranya menggelegar Kak Putri, Kak Rafiq ya. Ini kalau mau berangkat sekolah gitu juga suaranya. Enggak. Ayah gitu, menggelegar pagi-pagi. Nafisa sekolah ya gitu ya. Enggak ya? Enggak. Baik, tapi intonasinya juga menarik. Tidak hanya tinggi-tinggi terus, ada sedikit turunnya, lembutnya gitu ya. Kemudian gesturnya juga menarik, ada gerak ke kanan, ke kiri, tidak hanya di satu tempat, titik gitu ya. Kemudian kontak matanya juga bagus. Ya, sering kontak mata dengan audiens ya, dan senyumnya juga ya banyak. Jadi Nafisa cukup komplit, sering mengikuti lomba-lomba seperti ini? Sepertinya sering ya, Sering. karena sudah agak terbiasa. Ada dapat juara? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi cukup komplit Nafisa. Hanya satu pertanyaan dari Coach Adi ini. Pertanyaannya adalah, kenapa di kolam rumah kok tidak ada isinya? Itu mau dibuat apa tadi? Di kolam rumahnya tak ada isinya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita isi ya dengan bunga-bunga setaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah bunga nih, harus kasih pantun ini ya. Silakan Silakan. Ustaz. Umroh dan haji pergi ke Mekah. Cakep. Jangan lupa membawa kain katun. Cakep. Melihat ceramahnya Kak Nur Nafisah, kayaknya ada bunga yang hilang dari kebun ya. Baik, terima kasih Ustadz dan terima kasih Nafisa, silakan kembali ke tempat. Dan Putri dan juga pemirsa, kita akan hadirkan peserta kita yang selanjutnya yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Muhammad Sultan Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Kalaulah boleh ke kota kenyang, beli ketumbar, belilah pahat.
semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang Sultan hormati, hadirin sahabat dai dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini Sultan akan bertausiah dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Sedari awal Islam tersebar, tidak terlepas dari peran anak-anak yang tertebar yang ikut serta menyampaikan dakwah dengan sabar. Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum mengatakan, saat Nabi menyampaikan Islam di bumi Mekah, sudah ada sosok anak-anak berusia 8 tahun tampil dengan gagah dan menunjukkan keislamannya. Siapakah beliau hadirin? Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali lah yang menggantikan Nabi tidur di atas tempat tidur beliau saat terjadi peristiwa hijrah ke Madinah. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Anak-anak memang terkesan kecil, namun tetap ikut andil dalam penebaran agama Islam sebagai agama yang adil. Berdakwah bukan hanya tanggung jawab orang tua, namun juga anak-anak yang masih muda belia, agar Islam tersebar dengan penuh rasa cinta masuk ke relung hati seluruh manusia. Karena berdakwah jalan menyampaikan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan dari insan yang mau mendengar dan yang mau mengamalkan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Bayangkan hadirin, berapa banyak pahala yang didapatkan dengan berdakwah dan menyampaikan kebaikan. Untuk itu Sultan akan selalu menjadi dai yang menginspirasi anak negeri. Karena berdakwah tidak pernah rugi, pahala besar akan didapati, kemudahan hidup akan diberi, ridha Allah akan senantiasa menghiasi, dan berkah dakwah Sultan bisa tampil lagi di TVRI. Betul hadirin? Hadirin, dai yang menginspirasi menyampaikan kebaikan tanpa harus menyakiti, apalagi sampai mencaci maki. Dai yang menginspirasi menyampaikan kebaikan dari hati ke hati, berhias hidup dengan akhlak terpuji, menjadi contoh bagi setiap anak di pelosok negeri. Karena akhir-akhir ini tidak sedikit kita dapati anak-anak yang sudah tidak punya hati nurani, bergaya preman bertangan besi,
Bu, Ibu. Baik. Pak, Pak. Baik. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan dakwah tanggung jawab semua kalangan, baik orang tua maupun anak muda yang tidak diperhitungkan. Karena berdakwah mengajak kepada kebaikan sebagai jalan perbaikan tatanan kehidupan manusia agar tidak terjerembab ke dalam kejahatan. Di akhir tausiah ini, izinkanlah Sultan mengambil lagu Umam Anak yang soleh yang liriknya Sultan ganti. Ayah dan Umi, ini impian Sultan, ingin menjadi dai yang soleh, menebar dakwah, menggapai berkah, hidup berhias tuah dan marwah, menebar dakwah, menggapai berkah, hidup berhias tuah dan marwah. Ilal liqai ma'assalamah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Sultan? Luar biasa ya Putri ya. Ramai sekali hari ini. Namanya juga ya. Sultan ya. Namanya juga Sultan. Pasti bawa pendukung. rombongan ya kan. Langsung saja untuk itu kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Fadli. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih Kak Putri dan Kak Raffi. Tepuk tangan buat Ananda Muhammad Sultan Husni. Ya. Baik, Muhammad Sultan Husni secara penampilan ya kalau bisa kita katakan berlayar di laut naiklah sampan. Cakep. Coba memancing si ikan gembung. Cakep. Melihat ceramah si Abang Sultan. Sorbannya Arab, hidungnya anak tembung. Wah, gitu ya. Jadi gitu Mas Adit ya. Jadi walaupun Arabnya mancung, ini tak mancung aja udah seperti ini menyalanya ya. Ini sudah gambaran Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro ya, menggelegar semangat menyongsong hari kemerdekaan 79 tahun NKRI ya. Jadi semangat dari Muhammad Sultan luar biasa. Sejak awal sampai akhir ya, notasi suaranya tegas ya, pronunciation-nya bagus ya, sakato penyampainya juga bagus, tahapannya bagus, dan di ujung juga ditutup ya dengan sebuah lantun ya. Jadi ini termasuk penampilan ya yang sudah komplit ya, secara kostum maksimal menggambarkan seorang ulama dan kiai. Dan beginilah kiai dari dulu semua menggunakan imamah Bang Rafiq. Ketika diawali Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai imamah, pakai sorban. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga menggunakan sorban. Jadi sorban ini merupakan bagian identitas keulamaan yang menjadi gambaran ya bagaimana tokoh-tokoh Islam. Ini menarik dari Ananda kami supaya tak terkesan pakaian seperti ini terkesan radikal dan fanatik. Sementara Ibnu Sina ya dan semua ulama-ulama ilmuwan daripada Islam juga menggunakan imamah atau sorban ya. Insyaallah terus belajar ya, terus berlatih ya. Buah markisa si buah duku. Cakep. Ya. Bang Muhammad Sultan Husni, I love you ya kan ya. Baik, terima kasih Ustadz Fadli dan silakan kembali Sultan. Dan kita lanjutkan ke peserta selanjutnya ya Putri dan pemirsa, yang masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Nina Az-Zahra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah tugas mulia para rasul. Siapakah yang terbaik selain daripada para da'i yang menyampaikan pesan Allah ke permukaan bumi ini dan beramal soleh sambil bangga mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim. Apa yang dilaksanakan oleh Televisi Republik Indonesia dalam kaitan dengan Akademi Da'i Cilik TVRI Sumut pada hakikatnya adalah merupakan regenerasi ulama umara dan da'i sejak kecil dan sejak usia dini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan TVRI Sumut media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Da'i Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati teman-teman seperjuangan, dan yang saya hormati hadirin rahimakumullah. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit pesan secuil nasihat dari insan yang masih terus banyak belajar, dengan judul Aku Sang Da'i Menginspirasi Anak Negeri. Da'i cilik, da'i yang dimana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang membangun masa depan. Namun seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, dan godaan. Jika kita ingin menjadi da'i cilik menginspirasi anak negeri, maka baginda Rasul adalah teladan yang sukses menginspirasi semua kaum atau golongan. Memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat, sehingga tercatat manusia paling sukses dalam sejarah manusia. Selain itu, ada juga tokoh yang lain. Imam Asy-Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian Ibnu Sina di usia muda sudah menjadi bapak kedokteran dunia. Karena itulah baginda Rasul berpesan dalam penggalan hadis riwayat Bukhari, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin yang terhormat, bagaimana cara kita menjadi da'i cilik menginspirasi anak negeri? Yang pertama, memperkuat keimanan. Kadang waktu muda itu anak muda maunya leha-leha, gak mau dikekang. Maka harus ada rem, harus ada batas, ialah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat, berpegang teguh pada petunjuk Allah. Yang kedua, giat belajar. Sangat rugi jika kita tidak belajar untuk menuntut ilmu. Pikiran semakin tidak karuan, krisis ekonomi, pencurian, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar,
dalam penggalan ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memberi pernyataan dengan tegas perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jangan lupa, kalau sudah punya ilmu, amalkan ya. Yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya. Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari. Hura-hura lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Coba kita lihat negeri kita hari ini. Muda-mudinya kerjaannya cuma selfie. Emak-emaknya sukanya ngerumpi. Bapak-bapaknya hobinya nongkrong di warung kopi. Penjabatnya pun banyak yang korupsi. Dan parahnya lagi, udah korupsi, sempat-sempatnya kabur ke luar negeri. Ih, sungguh trilili. Hadirin yang terhormat, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-sekali kamu merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, tebarkanlah kasih sayang dan manfaat sebanyak-banyaknya. Sabda Rasul, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Bukhari. Peliharalah hubungan baik antara keluarga, saudara, dan teman sekalian. Dengan begitu, kita bisa muda berguna, tua bahagia. Aku sang dai menginspirasi negeri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Nina Azahra? Luar biasa ya Nina ya. Untuk itu langsung saja kita mendengarkan komentar dari Ustadz Ahmad Fitrianto. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum Ananda Nina. Waalaikumsalam Ustaz. Ustadz senang nengoknya. Kamu keren ya, relax. Pesannya sampai. Itu yang recot tuh siapa? Hah? Tetangga itu? Hah? Iya, follower? Atau hater? Makasih ya ibu-ibu ya. Tetaplah kita setia dukung anak kita ini supaya tumbuh makin mantap ya. Baik, Nina kelas berapa? 6 Ustaz. Kelas 6 ya. Ustadz hitung dari tadi Ustadz dapat cewek 3-3. Terus 3-3-nya pakai baju merah. Ya kan, yang pertama si Syafa, merah meriah. Ya kan? Yang kedua Naira juga merah. Yang ketiga Nina Azahra, merah menyala. Ya kan? Jadi ada pantun untuk Nina ini. Belajar Al-Quran di musola. Cakep. Al-Quran ditulis pakailah kapur. Cakep. Kita udah dengar ceramahnya si Nina. Yes, menghibur. Terima kasih, terus bersemangat, berkarya, terus belajar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Nina untuk kembali ke tempat. Dan kita lanjutkan peserta kita yang ke-9 ini pemirsa, yang berasal dari Kota Medan. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Afika Mahira Kansa Tarigan.
Nama saya Afika Mahira Kansa Tarigan dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatan wassalaman ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, the master of judgment, the creator of everything. He makes nothing to be something. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita ucapkan salam kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri, how are you today? Alhamdulillah, berdirinya Afika di sini bukan karena tak diberi kursi, tapi karena ingin bertausiah dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Fusilat ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang muslim yang berserah diri. Hadirin, untuk menjadi sang inspirasi bukanlah hal yang mudah, di mana kita harus memiliki nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah panutan di dalam kehidupan kita semua. Dewan juri yang mulia serta sahabat dai calon inspirator, ada dua cara untuk menginspirasi anak negeri. Yang pertama, menginspirasi melalui perkataan. Itulah dakwah. Dengan ajaran dakwah kita bisa menyampaikan banyak ilmu. Kita bisa menyampaikan dakwah lewat buku, lewat radio, media sosial, dan lain-lain. Kedua, menginspirasi melalui perbuatan. Inilah yang kita lakukan pada saat ini bersama para sahabat dai yang tampil di TVRI. Dengan rahmat Allah, TVRI Sumut menjadi tempat tontonan yang berkualitas bersama para sahabat dai di usia muda yang bisa ditonton sampai ke pelosok negeri. Menarik sekali, bukan? Sebab ini salah satu perintah Rasulullah dan beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup
tutup dengan satu kesimpulan bahwa elok-elok Tuhan bergantung, jangan bergantung di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Ayo kawan terus berlari, teguhkan hati mengejar mimpi untuk menjadi sang inspirasi. Amalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Thank you for your attention. See you in the final. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afika gimana perasaannya? Lega. Tapi nanti kita akan mendengarkan komentar ya setelah peserta yang terakhir. Silakan kembali terlebih dahulu. Baik, untuk peserta yang terakhir, ini kita tampilkan yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Nahya Ingrid Rakila Siahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Perkenalkan, nama saya Nahya Ingrid Rakila Borusiahaan dari Miss Nurul Falak, Kabupaten Deli Serdang. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api, membaca buku tanpa isi, dan memakai mahkota tanpa prestasi. Tapi berdirinya saya di sini untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Teman-teman, oh teman-teman, teman-teman pasti ada cita-cita kan? Ayo, siapa yang ingin jadi polisi? Yang ingin jadi pilot? Siapa yang ingin jadi dai kondang? Semua pasti ada cita-cita kan? Dahulu orang tua selalu mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit." Salahkah itu? Salah nggak teman-teman? Jawabannya tidak. Di dalam ajaran agama Islam justru dianjurkan agar setiap orang, setiap umat Islam memiliki cita-cita, keinginan meraih yang terbaik dalam hidupnya. Syekh Umar Al-Tilmisani pernah berkata, "Nahnu du'at qabala kulla syai'in." Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Teman-teman, oh teman-teman, tahu nggak arti dari kata itu? Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa siapapun kita tetaplah seorang dai. Tak harus menjadi ustadz dahulu baru kita
berdakwah, karena kita bisa berdakwah dengan profesi apapun yang sedang kita jalani. Karena berdakwah adalah tugas kita bersama. Perintah berdakwah juga Allah tegaskan dalam salah satu surah yang paling populer bagi kita adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksud ayat ini adalah jadilah kamu sekelompok orang dari umat yang melaksanakan kewajiban dakwah, di mana kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim. Contoh saja menjadi penegak hukum. Bagaimana cara berdakwahnya? Dengan menjalankan amanah yang telah diberikan dengan baik dan melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Betul nggak teman-teman? Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang adil dan amanah, serta menampilkan akhlak yang baik sehingga pantas untuk dicontoh oleh masyarakat. Dan jika menjadi penulis, jadilah penulis yang menjadikan tulisannya sebagai sarana berdakwah, tulisan-tulisan yang mengingatkan kepada Allah. Dan jika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur sehingga orang lain merasa senang bermuamalah dengannya. Sekecil apapun perbuatan seorang muslim, apabila itu ia niatkan untuk mengarahkan orang lain supaya menaati Allah, maka itu adalah dakwah dan bernilai pahala. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa siapa saja yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Kesimpulan dari ceramah Nahya akan Nahya bawakan dalam sebuah pantun. Jalan-jalan ke sawah-sawah, tidak lupa ambil rambutan. Jangan lupa berdakwah di tengah-tengah kesibukan. Akhirun kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali penampilan dari peserta terakhir kita. Mungkin boleh sedikit diberi komentar pada Ustadz Fadli dari dua peserta sebelumnya, Ustadz, silakan. Tadi yang nampil siapa namanya? Dan kami mengundang Iya, sayang. Afika untuk naik ke atas Afika. panggung Ya, untuk komentar Afika juga, dari ya. Dewan Juri. Sekalian yang lain juga siap-siap untuk naik ke atas panggung. Kita sudah di ujung acara. Tepuk tangan buat dua semifinalis kita yang luar biasa, yang semangat. Satu ada Ratu dari Karo, ya kan? Satu dari Cina kalau lihat matanya, ya. Subhanallah, ini dari Korea ini ya, komunitas anak Medan Area, ya. Baiklah. Kami sebagai Dewan Juri ya menilai semua anak-anak sudah tampil maksimal dan terus belajar ya. Kalau dibilang apa namanya,
Kalau nyanyi dangdut jangan lupa nyawer, see you later ya, see you later ya. Moga-moga lulus di babak selanjutnya. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita panggilkan seluruh peserta untuk naik ke atas panggung untuk Syafa Nabira, Almira Tunggadewi Raditya Kenzi Pratama, Naira Akila Azra Asika Zalika, Nur Nafisa, Muhammad Sultan Husni, Nina Azara, dan juga di atas panggung Afika dan juga Nahya. Dan juga kami mengundang seluruh dewan juri ya, para dewan juri untuk memberikan atau mengumumkan ya siapa kira-kira yang akan melaju ke babak selanjutnya. Baik, untuk itu kami persilakan kepada dewan juri. Iya, baik. Akademi Dai Cilik. Sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media Pemersatu Bangsa. Baik, kami meminta testimoni singkat dari Coach Adit ya terkait acara ini, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Fadli. Alhamdulillah hari ini semua berjalan lancar. Anak-anak juga keren-keren luar biasa. Saya berterima kasih dengan UFAS, Ustadz Fadli Sudiro ini yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di sini. Dan terima kasih juga untuk TVRI yang sudah membuat acara keren ini dan mudah-mudahan insya Allah bisa terus langgeng ya, melahirkan anak-anak kita yang kuat imannya, bertakwa dan juga menjadi sosok yang mandiri. Jadi luar biasa. Dan sebagai kenang-kenangan saya mau kasih dulu untuk Ustadz. Nah, kita bikin ini Ustadz untuk Ustadz Fadli. Jadi kebetulan saya di bidang desain, jadi saya desainkan lukisan digital buat Ustadz. Jadi ternyata pemenangnya ini adalah Ustadz ya, bukan ya? Iya. Ini ada PR nanti ya. Kenang-kenang. Iya, Kak Rafiq juga mau, ya Kak Putri juga mau. nanti- Apalagi Capstar TVRI dan Pak Tarmiji produser acara ya. Nanti saya kirim fotonya Nanti ya. Kak Putri sama Bang Rafiq menyusul. Baik. Tapi terima entah kasih. kapan itu nggak tahu. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Coach Aditya, Ustadz Abdul Malik dan Dr. Ahmad Fitrianto. Adapun peserta yang lulus dari episode sebelumnya, ini khusus luar Medan dan Deli Serdang, ya, adalah Ananda kita dari Asahan, Stefani Sofia Putri, tepuk tangannya. Kemudian dari Labuhan Batu ada Ananda Aizar Nuzul Kori Ritonga. Ananda dari Asahan Nabila Zahira Sitorus. Ananda dari Batubara Makfira Zen Damanik. Ananda dari Simalungun Muhammad Hafiz Al-Fattah. Ananda Asahan Abrisam Al-Abkori Nasution. Ananda dari Tanjung Balai yaitu Ananda Zuhairi Al-Faro. Ananda dari Batubara Muhammad Syafitra. Ananda dari Asahan Aditya Naufal Abiu. Demikianlah anak-anak yang lulus ke babak selanjutnya. Baik, itu tadi pengumumannya ya Bang Rafiq untuk episode sebelumnya. Dan untuk episode kali ini akan diumumkan di episode ke depan tentunya ya Putri ya. Dan Bapak Ibu dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan lupa saksikan terus acara Akademi Dai Cilik setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zin. Dan juga saya Ahmad Rafiq. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.